Oke teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi di channel Buka Suara. Kali ini ada teman saya yang jadi narasumber, terutama untuk tentang pola hidup sehat. Dan teman ini jadi inspirasi saya buat hidup sehat versi terbaiknya dia. Yang perlu saya tanyakan adalah, nanti lebih banyak saya yang tanya. Pertama adalah, setahu saya profilnya Mas Uji adalah sudah di atas 30 tahun. Yang kedua adalah berkeluarga. Tetapi ada banyak masalah di sini ketika saya sudah menginjak 30 tahun dan berkeluarga, itu yang namanya pola hidup sehat itu sudah mulai berantakan. Ya, Ya. Eh, Bagaimana dengan Mas Haji? apalagi kita di sini bekerja ya teman-teman. Bekerja, mengatur waktu. Belum lagi nanti kalau lembur ya, sering-sering lembur, pulang sampai jam mendekati maghrib. Wah, itu waktu kita untuk bergerak, berolahraga kan semakin singkat. Jadi di usia saya menginjak hampir mau ke 40 beberapa tahun ke depan, Ya, itu kita harus mulai namanya itu membatasi namanya pola makan. membatasi pola makan. Oke. Wah, bukan pola makan, membatasi Membatasi. makan. Oh, membatasi makan. Jadi Oke. satu membatasi makan, Ya. kedua pola makan gizi yang seimbang itu lebih diperhatikan. Jadi nggak hanya wah mengutamakan hasrat, oh saya pengen makan ini, tapi juga harus dipikirkan ulang, nanti kalau makan ini di usia-usia yang kita 30 tahun ada penyakit asam urat, kolesterol Oke. dan sebagainya, itu memang harus dikontrol. Nah, Jadi ada dua pertanyaan, tapi berawal dari yang pertama dulu, alasan. Ya karena sebagai teman, saya lihat itu Mas Aji itu dari pola kesehatan tuh sangat diperhatikan ya. Sangat diperhatikan secara subjektif saya, penilaian saya. Itu apa? Kenapa alasannya menjadi hal yang penting dikala teman-teman yang lain tuh 30 tahun kita masih ya oke-oke aja lah, makan sate, mie ayam. Dia sampai kalau dapat makan, jatah makan itu dia suka pilih-pilih gitu. Makan nasinya atau segala macam, mungkin waktu itu dia nggak lapar atau alasannya yang lain, saya juga bingung gitu loh. Ya gimana Mas Haji? ya, karena yang satu itu terbentuk pola kebiasaan Bapak Gibran. Jadi kalau misalkan kita dari sekarang pola hidup sehat kayak tadi Bapak Gibran bilang jarang pilih-pilih makan, kalau dapat Mhm. makanan nggak langsung dimakan semua. Saat ini kita bisa makan bebas di usia 30 tahunan ya rekan-rekan semua. Tapi imbasnya itu nanti di hari tua. Nah, tadi dia jelasin alasannya adalah alasan memilih saya itu karena udah kebiasaan. Itu yang pertama, dari kapan dan apakah yang kita sudah 30 tahun itu sudah telat membiasakan hidup pola makan ataupun pola hidup yang seimbang gitu. Oke, saya bercerita sedikit. Dulunya itu saya overweight teman-teman. Apa iya? Ya dulu overweight pernah sampai 80 kilogram. Jadi dulu kalau dari waktu kecil, dari SD, SMP, 80. SMA, Ya. ketika waktu itu saya reuni datang lagi, teman-teman saya tuh kaget. Ini siapa orang ini? Dulu saya gemuk banget. Itu beneran apa bohongan? Beneran. Ya dari alumni yang ketemu setelah beberapa tahun nggak Saya berjumpa dulu ya. gemuk. Olahraga yang paling nggak saya suka itu adalah olahraga. Paling nggak suka. Pada saat itu. Pada saat itu orang-orang pada olahraga, saya pengen di kantin, makan soto, beli es teh, makan gorengan, makan sate usus, kan enak tuh soto pakai sate usus pakai gorengan. Bisa dinikmati apa dibayangkan nikmatnya. Minumnya es teh, coba bayangin. Bener, itu makan pagi ya, makan Iya. siang. Itu bikin mie instan 2 bungkus pakai cabai itu wajib. Sore nanti makan lagi terang bulan, martabak terang bulan, terus roti bakar. Pola hidup saya pola hidup tidak sehat. Itu beneran itu. Itu pola Beneran. hidup beberapa tahun yang lalu. Sekolah Puluh. beneran. Kalau sekolah berarti sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya. Ya, ya seperti itu. Beneran. Jadi di situ saya mulai mendisiplinkan diri. Itu waktu itu menginjak ke masa kuliah. Ya. Masa kuliah itu kan Berarti SMA ke kuliah masih berantakan. awal Oke. kuliah itu masih berantakan. Oke. Semester 3, menginjak semester 3 itu sudah mulai berbenah diri. Karena pada saat itu di saat kita kuliah itu kita mulai memperhatikan diri kita. Satu mulai dari penampilan ya sebagian besar ya. Kan Iya. ABG udah pada jadi nih Iya. penampilan. Kedua memperhatikan lagi kebiasaan kita. Nah di situ saya mulai
concern, mulai fokus ke apa yang saya makan, apa yang saya keluarkan, defisit kalori dan sebagainya. Olahraga waktu itu lagi getol-getolnya, waktu itu masih getol olahraga tuh bela diri, terus baru kenal yang namanya gym. Oke. Nah, itu setelah itu konsisten sampai sekarang atau pernah on off? Nah, pernah on off sewaktu kita covid itu saya sama sekali membatasi pergerakan yang bertemu dengan orang banyak. Iya, Tapi saya masih tetap lari iya, setiap pagi jam 5:30 tuh masih lari. iya. Dan sampai saat ini tuh masih yang membuat saya untuk bisa tetap konsisten itu adalah saya sudah membentuk kebiasaan yang sudah lama dari saya waktu kuliah hingga saat ini. Iya. Itu sudah terbentuk, sudah terbiasa. Coba rekan-rekan bayangkan kalau rekan-rekan sudah punya kebiasaan, sudah rekan-rekan bentuk menjadi sebuah kebutuhan dalam waktu yang lama, tapi tiba-tiba di tengah jalan rekan-rekan semua meninggalkan kebiasaan itu. Contoh kecilnya gini, saya punya teman, dia udah berhenti lama untuk tidak merokok. Ya. Udah hampir 5 tahun tidak merokok. Tapi di tengah jalan dia ada keinginan untuk merokok. Bisa dibayangkan kan, bagi sebagian orang itu pasti akan sayang banget nih gue kok berhenti ngerokok lagi, padahal gue udah berhenti lama. Tapi untuk segelintir orang nggak masalah, ngerokok aja kan. Nah, Seperti itu dibentuk dari beberapa puluh tahun yang lama. Bagi orang yang sudah bagi orang yang baru mulai kebiasaan sehat di usia 30-an yang saat ini mungkin baru memulai kebiasaan hidup sehat dengan alasan ya kita sibuk keluarga ataupun sibuk dengan pekerjaan, bagaimana pendapat ya, Mas ya, Aji? yang pertama tidak ada kata terlambat. Oke. Itu satu ya. Ya. Usia berapapun bisa, karena kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Oke. Kita hanya bisa untuk menjaga bagaimana kita tetap hidup sehat. Ya. Karena rezeki yang paling berharga itu adalah kesehatan. Ya. Kalau tanpa kesehatan kita nggak bisa apa-apa. Nah, kalau untuk berbicara bagaimana membentuk pola bisa konsisten, bisa tetap olahraga, rekan-rekan semua nggak usah mulai dari berat-berat dulu ya, Mas Kazik. Iya. Jadi biasakan misalkan gini, punya targetnya misalkan target harian nih. Dimulai dari yang terkecil ya, target harian. Hari ini saya mau makan apa nih? Hari ini saya tidak makan gorengan. Misalkan hari ini saya tidak makan makanan yang manis. Iya. Misalkan hari ini saya cuma mau ngopi satu hari 1 cangkir aja. Iya. Setelah itu saya akan mengurangi manis. Nah, misalkan satu hari ini saya pagi tadi atau nanti setelah kerja saya ingin olahraga itu nggak perlu yang terforsir, harus lari, harus futsal, harus yang lain-lain nggak perlu, yang penting olahraga gerak, jalan kaki 15 menit udah cukup. Berarti yang pertama adalah dimulai dengan hal yang mudah tapi ada progres ya. Hal-hal mudah, ada progres, dan yang penting dari komitmen itu semua ya? Konsisten diri ya. Ya, itu. Konsisten diri. Nggak perlu rekan-rekan semua yang berat-berat langsung ke berat, nggak perlu, yang ringan dulu aja yang bisa dilakukan. Sekarang bisanya jalan. Iya. Karena beberapa godaan namanya orang memulai sehat ataupun memulai pola hidup yang baik, kan tidak serta-merta langsung bisa dirasakan dalam jangka waktu pendek, 2 atau 3 hari atau 2 minggu ya. Itu gimana cara biar kita tetap semangat gitu, karena kan menanti hasil itu kita cenderung instan ya, karena kan udah terbudaya dengan hal-hal yang pengen cepat gitu loh. Tapi kita tetap pengen ada progres, ada hasilnya, ada kelihatan berubahnya, tapi kita juga harus tetap ingin pola hidup sehat gitu loh. Rata-rata orang olahraga itu biasanya berfokus pada hasil. Dia nggak mau ke proses. Pada hasil ya. Anggaplah tujuannya diet ya. Nah, apalagi tujuannya diet, dia pasti akan ke hasil. Dalam seminggu saya udah turun berapa kilo nih, kok nggak ada kemajuan turunnya. Ketika mereka tidak ada kemajuan untuk menurunkan berat badan, otomatis itu semua akan berhenti. Pasti berhenti. Oh gitu. Tapi kalau itu udah ada hasil, mereka akan lanjut lagi. Mereka akan terus menggeluti bidang itu. Dulu waktu saya gemuk, itu saya nggak cuma olahraga aja, nggak cuma ngatur makan yang saya makan apa aja, tapi saya juga namanya puasa.
Hmm. Puasa Mas Gasik. Jadi pagi itu saya nggak makan. Mm-mm. Nanti siang itu jam 12 itu makan, dan makan malam terakhir itu saya waktu itu jam 8 malam. Apa itu nggak mah Waktu itu sih enggak mah. Tapi buat rekan-rekan yang punya asam lambung dan atau mah itu penyintas? wajib, ya itu wajib diperhatikan, Wajib wajib konsultasi diberitakan. dulu. Konsultasikan dulu ya. Atau kalau nggak puasa, misal wah puasa berat banget nih, Iya, Mas. iya, iya. Nggak usah, jangan langsung puasa, jangan langsung ekstrim, tapi diubah pola makannya. Nomor satu, kurangin karbohidrat. Mm-mm. Diganti, misalkan pagi itu roti gandum. Nanti mulai makan siang buah atau sayur. Nah, baru ketemu nasi itu sehari satu kali. Itu sore sebelum jam 6. Coba aja itu dulu. Gitu ya. Hmm. Hal yang mudah ya. Mudah dulu, semua dimulai dari yang mudah, rekan-rekan. Itu sekiranya bisa dilakukan Apa? Bisa, untuk orang yang ya pekerja ataupun bisa, semua bisa melakukan orang-orang itu. melakukan itu ya. Bukan hal yang susah ya. Bukan hal yang susah. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur aktivitas olahraga dan juga istirahat dan juga makan saat kita nantinya bulan puasa. Karena sebenarnya di bulan puasa itu nanti di aktivitas makan itu cenderung di malam hari ya. Iya. Ya. Tipsnya menurut Mas Aji bagaimana? Ya. Bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, Nanti ya. pagi itu kan pasti sahur. Oke. Seharian itu rekan-rekan semua itu akan mengalami kekurangan cairan karena kan emang nggak minum ya, selama beberapa jam. Nah, nanti ketika berbuka itu pasti nomor satu itu minuman manis ya, makan manis kan buat meningkatkan kadar apa itu namanya yang gulanya itu biar naik lagi. Nanti setelah itu makan secukupnya, jangan langsung makan yang berat. Terus kalau untuk yang satu, kalau ketika bulan puasa, yang satu jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kurang minum air putih, itu satu. Caranya gimana? Misalkan nanti buka di waktu sahur minum 2 gelas, ya. Nanti berbuka nanti minum 3 gelas, Nah sisanya nanti di malam setelah tarawih kan lumayan udah 5 gelas tuh, masih kurang, porsinya kan 8 gelas per hari. Syukur kalau bisa 8 gelas atau 7 atau 8 gelas itu bagus. Oke. Dan pola olahraga tadi. Nah, itu dari makan. Sekarang yang olahraga gimana? Ya rata-rata kalau olahraga itu yang bisa dilakukan setelah sholat tarawih jam 8. Iya. Bahaya apa enggak? Nah, jam 8 itu ada bahayanya. Bahaya apa? Bahaya olahraga yang kardiovaskuler. Misalkan apa? Kardiovaskuler. Ya, itu yang memacu jantung ya. Itu kan kalau misalkan kita jogging itu kan jantungnya kan berdetak kencang tuh. Itu kategori kardiovaskuler. Ya, itu yang membuat jantung kita bekerja lebih berat. Jadi berdetak lebih kencang. Ya. Jogging, futsal, terus badminton seperti itu. Boleh jam segitu sih boleh, tapi dibatasi, jangan terlalu ngoyo. Di jam malam organ tubuh kita itu ada waktunya untuk istirahat dan bekerja. Ya. Apalagi kalau malam riskan untuk adanya serangan jantung, walaupun namanya jantung nggak memandang waktu, cuma kan kita juga antisipasi malam hari. Kalau saran saya kalau mau olahraga habis salat tarawih, olahraga ringan. Bagaimana opsinya apa? Contoh gitu? Misalkan kalau orang rekan-rekan yang hidup di Jakarta nih, biasa kan olahraga malam tuh biasa banget. Mau lari misalkan jam 8 ya. Jam 8 dia mau lari, batasi aja maksimal setengah jam atau 15 menit dengan pace rate-nya yang nggak usah berat, pace rate-nya ringan. Oke. Yang non lari ada pilihan apa lagi? Non lari ada pilihan nge-gym. Teman-teman bisa nge-gym, itu bisa diatur nanti dari kemampuannya juga dikurangi, karena kemampuan kita waktu nge-gym dengan yang sewaktu tidak bulan puasa dengan sewaktu di bulan puasa itu berbeda pasti. Oh gitu. Tetap kita melakukan hanya mengurangi saja ya? Iya. Mengurangi saja ya? Tapi untuk nanti hasil tetap optimal itu, walaupun kita nanti dibebarengi dengan aktivitas puasa. Satu kan tetap maksimal, satu karena rekan-rekan udah pada puasa. Ketika udah puasa tubuh itu kan mengambil sisa-sisa cadangan tubuh. Nah itu saya pengen gitu tuh. Kadang kalau orang puasa kan berat badan semakin slim kan. Iya. Tapi itu hanya di siangnya aja mah. Iya, nah malamnya itu harus dikontrol pola makan yang dimakan apa. Yang jelas jangan kekurangan cairan, itu paling penting Bapak. Cairan ya. Jangan kekurangan, olahraganya juga porsinya berbeda dengan ketika di bukan bulan puasa. Tetap bergerak, di situ kita konsistennya di situ. Gitu. Cukup jelas sih.
untuk konsisten itu juga pasti ada masanya di mana kita akan mengalami masa jenuh, Ya, titik jenuh. ya, Saya pertama kali lari itu di tahun 2010. ya. 2010 saya udah mulai lari sampai saat ini saya masih lari. Cuman kadang saya jenuh. Bagaimana mensiasati jenuh itu? Saya ganti tracknya. Saya ganti Hmm, tempat larinya di mana. Dan saya nge-gym itu dulu nge-gym dari awal. Awal itu dari 2006. Saya SMA itu, Mas Asik. SMA saya nge-gym, tapi nggak konsisten seperti saat ini. Berhenti, mulai. Baru konsisten itu di waktu kuliah semester 3 tuh, konsisten sampai sekarang. Itu ada ya. titik jenuhnya itu pasti. Cuma bagaimana kita mensiasati titik jenuh itu biar nggak jenuh. Gitu. Itu salah satu tipsnya ya. Ya, Oke. Oke, saya rasa hasil apa namanya pembicaraan kali ini itu kita bisa lakukan ya karena semuanya itu saya simpulkan ternyata kita bisa memilih dengan hal-hal yang mudah, kemudian kita betul. bisa mulai dengan suatu hal kemampuan diri sendiri, Ya, kemudian kita bisa mengontrol hawa nafsu hmm, kita untuk makan sesuatu, terutama nanti kita menghadapi di bulan puasa dan juga opsi aktivitas-aktivitas olahraga dan juga pemilihan makanan saat nanti ya, bulan puasa. Saran dari Mas Haji nanti kita bisa ya praktekkan dan kita juga sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. iya betul. Oke, saya rasa demikian untuk podcast kali ini di chapter yang pertama, edisi tentang mulai pola hidup yang sehat dan juga persiapan fisik di bulan puasa. Oke, jangan lupa like dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi.